Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 166. Wajah Mahmud juga menjadi suram. Sambudi, apa kamu memandang rendah orang lain? Tuan Fernando berkata bahwa kamu adalah debu di matanya, itu merupakan sebuah keberuntungan untukmu, setidaknya kamu masih mendapatkan perhatian dari Tuan Fernando. Ya, Sambudi, aku sarankan kamu menarik kembali ucapanmu. Atau kematian menghampirimu. Kodir ikut berkata dengan ekspresi serius. Sambudi tercengang, benar-benar tercengang. Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan identitasnya? Mengapa Mahmud, Sakiman, dan Kodir begitu membelanya? Sambudi melirik Fernando dalam-dalam, ketiga orang ini merupakan petinggi di kota Lautan Timur. Para pria berkedudukan tinggi ini justru membela Fernando, sebenarnya siapa identitas Fernando? Kurniawan juga tercengang, dia tidak menyangka akan terjadi perubahan besar. Bagaimanapun juga, Sambudi telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia telah melewati asam garam kehidupan di kota ini. Pada detik berikutnya, dia pun tersenyum. Karena Anda bertiga bersikap baik terhadap Pak Fernando, saya meminta maaf kepada Pak Fernando dan menarik kembali ucapan saya. Satu hal yang dapat diketahui, Fernando pasti memiliki identitas tersembunyi, jika tidak, mereka bertiga tidak akan bersikap seperti itu. Sebelum Sambudi mengetahui dengan jelas identitas Fernando, Sambudi tidak akan membuat konflik dengannya, meskipun dalam hati dia sangat kesal terhadap Fernando. Saya tahu bahwa Tuan Fernando memiliki status yang tinggi, dan keluarga Haddad sama sekali tidak bermaksud buruk kepada Tuan Fernando, saya hanya penasaran, mengapa Tuan Fernando berhubungan dengan putriku sementara Tuan sendiri sudah menikah? Sambudi berbicara lagi, kali ini dengan cibiran dalam nada suaranya. Selain itu, mengapa Pak Fernando memberikan hadiah yang mempermalukan keluarga Haddad di depan para tamu undangan? Sambudi, kamu memang tuli, kamu tidak mendengar apa yang kukatakan tadi. Pak Fernando mencintai putrimu, bukankah itu sebuah berkah? Sakiman segera berkata, lagi pula, dengan Pak Fernando memberikan hadiah, itu sudah merupakan berkah untukmu, mengapa kamu malah tidak menyukai hadiah itu? Jika Tuan Fernando memiliki dendam terhadap keluarga Haddad, dia tidak akan repot-repot mengirimkan hadiah dan mempermalukan keluargamu, Tuan Fernando pasti akan menyuruh anak buahnya untuk langsung membantai keluarga Haddad. Tuan Fernando sama sekali tidak perlu mempermalukan keluarga Haddad. Aku setuju dengan Pak Mahmud, ada beberapa kesalahpahaman di sini, kata Kodir. Salah paham? Hah, mengirim sampah untuk mempermalukan keluarga Haddad di hadapan semua orang, kamu bilang ini sebuah kesalahpahaman. Sambudi mendengus dingin. Tuan, saya akan membawa Anda bertiga untuk melihat hadiahnya. Kurniawan berkata. Supaya Anda bertiga bisa melihat sendiri bagaimana Pak Fernando mempermalukan keluarga Haddad. Iya, Anda bertiga, silakan ikut denganku. Sambudi memimpin, keluar dari ruang kerja, dan berjalan menuju kamar Cicilia. Semua orang segera mengikuti. Saat ini, kamar Cicilia dipenuhi banyak orang, mereka semua menunjuk-nunjuk kotak hadiah. Ini membuat malu keluarga Haddad. Benar, saat pacar putri keluarga Haddad memberikan hadiah, tidak kusangka dia memberikan sesuatu yang mirip seperti kotoran domba, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan orang jika sampai tersebar? Fernando telah diminta oleh Tuan Haddad pergi ke ruang kerjanya, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Saat ini, yang paling merasa bangga tidak lain adalah Makbul. Makbul melipat kakinya dan tersenyum lebar, ketika pesta ulang tahun ini selesai, meskipun Cicilia ingin bersama dengan Fernando, Tuan Haddad tidak akan mungkin menyetujuinya.
Dengan melihat karakter Pak Sambudi yang gila hormat, Fernando kini sudah mempermalukan keluarga Hadad. Masih beruntung kaki Fernando tidak dipatahkan. Air wajah Cicilia berubah-ubah. Masalahnya sudah jadi seperti ini, dan tersebar luas pula. Kehormatan keluarga Hadad benar-benar telah jatuh. Pak Sambudi ada di sini. Seseorang melihat Sambudi datang. Ada orang lain di belakangnya. Dia adalah sekretaris baru dari Komite Partai Kota, Mahmud Wachidi. Ada juga Sakiman, sang pemimpin real estate. Ada juga Qodir, Presiden Rumah Sakit Umum Kota Lautan Timur. Mereka semua orang-orang besar yang berpengaruh. Ekspresi semua orang langsung berubah. Mereka dengan cepat memberi jalan supaya mereka bisa lewat. Ini hadiah dari Fernando. Kurniawan tampak menghina. Dia menunjuk ke arah kotak hadiah di atas meja yang berisi sesuatu seukuran kuku. Pak Mahmud, Pak Sakiman, dan Pak Qodir, lihatlah benda ini. Dengan memberikan benda ini, bukankah sangat mempermalukan citra keluarga Hadad? Mahmud menoleh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali benda ini. Benda tersebut mirip seperti kerikil di tanah yang tidak layak untuk dibicarakan. Apa ini? Sakiman juga melihat logam di dalam kotak dengan wajah penuh keraguan. Dia sama sekali tidak mengenalinya. Qodir memandangi kotak hadiah itu, matanya berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia sendiri tidak yakin. Karena zat semacam itu terlalu berharga dan terlalu langka. Sekarang tolong kalian katakan, bukankah sangat memalukan bagi keluarga Hadad jika Fernando mengirim benda seperti ini? Sambudi berkata dengan dingin. Ekspresi Cicilia terlihat sedikit masam. Dalam hati dia mengeluh kepada Fernando, padahal Cicilia telah mentransfernya 100 juta, mengapa Fernando memberikan benda ini? Seburuk-buruknya, akan lebih baik jika mengirim bunga. Om Sambudi, pecundang ini berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Citra keluarga Hadad benar-benar tercoreng karenanya. Makbul mendekat dan tertawa. Sudah kubilang, suruh seseorang mematahkan kakinya dan membuangnya, agar dia tidak merusak pemandangan di sini. Iya, potong kakinya. 2 kaki. Citra keluarga Hadad hanya sebanding dengan 2 kaki pecundang ini. Sekalian saja lempar dia ke sungai untuk makanan ikan. Semua orang mulai berdiskusi. Pak Fernando, bisakah saya melihat benda ini lebih dekat? Qodir memandang Fernando dan tiba-tiba berbicara tentu saja bisa. Fernando berkata dengan ringan. Qodir mengangguk dan melangkah maju, dengan hati-hati memutar potongan logam kecil itu dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, kemudian dia meletakkannya di depan lensa kacamata tebal. Setelah 10 detik, wajahnya menjadi terkejut, dan dia pun berteriak. Ini Californium. Ini Californium. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada Californium sebesar itu? Jantung Qodir berdetak kencang, matanya berkedip, seolah dia telah melihat harta karun yang langka. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah Pak Qodir gila? Apakah dia salah minum obat? Pak Qodir, apa maksudmu? Sambudi bertanya. Californium. Ini Californium. Logam termahal di dunia. 1 gram harganya 200 miliar. Qodir terengah-engah sambil menatap logam di tangannya. Pria itu bergumam dengan penuh semangat. Ukuran sekecil ini, diperkirakan harganya mencapai 1 triliun, dan bahkan jika kalian punya uang, kalian tidak akan bisa membelinya sama sekali. Apa? 1 gram senilai 200 miliar. Ini harganya mencapai 1 triliun, apakah kamu bercanda? Pak Qodir, Anda tidak salah mengenalinya kan? Apakah ini benar-benar Californium? Apa itu Californium? Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi. Bagaimana aku bisa salah mengenalinya? Qodir dengan hati-hati memasukkan kembali Californium ke dalam kotak dan menjelaskan kepada semua orang. Aku lulus dengan gelar doktor di Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat. Aku memiliki pemahaman yang baik tentang logam Californium, benda semacam ini bisa mengobati kanker. Bab 167. Wajar jika kalian tidak tahu Californium, bagaimanapun juga, logam ini disintesis secara artifisial,
dan kondisi untuk sintesisnya sangat sulit. Qodir melanjutkan. Selain itu, zat ini tidak hanya digunakan untuk mengobati kanker, tetapi juga dapat digunakan di industri lain, seperti batu bara, senjata, energi, dan lain-lain. Harganya sekitar 200 miliar per gram, bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak akan bisa membelinya. Singkatnya, logam ini langka, mahal, dan memiliki banyak kegunaan, yang ada di tanganku ini seharga 1 triliun. Tetapi jika digunakan dalam industri medis untuk mengobati kanker bagi pasien, dapat menghasilkan puluhan triliun, atau bahkan ratusan triliun. Setelah mengatakan hal tersebut, Qodir memandang Fernando dalam-dalam, tetapi kali ini, pandangan matanya menjadi jauh lebih hormat. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Fernando bisa mendapatkan barang yang begitu berharga, benda ini bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang. Fernando ternyata bisa mendapatkannya, dia bahkan memberikan Californium itu sebagai hadiah ulang tahun, betapa menakutkan sebenarnya identitas seorang Fernando. Setelah mendengarkan penjelasan Qodir, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, suara hembusan napas terdengar satu per satu. Mata semua orang tertuju pada potongan logam kecil yang ada di dalam kotak. Apakah ini benar-benar Californium? Ini hanya potongan kecil, bagaimana mungkin harganya 1 triliun? Ini asli atau palsu? Bagaimana mungkin itu palsu? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Qodir? Pak Qodir adalah seorang doktor dalam bidang pengobatan, bagaimana mungkin dia salah mengenali? Semua orang mulai membicarakannya. Wajah Makbul, Sambudi, Kurniawan, Fahmi dan lainnya kini telah menjadi masam. Mereka memandang Fernando dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Apa latar belakangnya pemuda ini? Bagaimana bisa dia memberi hadiah seharga 1 triliun? Jumlah hadiah dari setiap orang yang hadir mungkin tidak cukup untuk membeli sepotong kecil Californium. Cicilia terkejut hingga mulutnya terbuka dan membentuk huruf 0, matanya pun melebar. 1 triliun. Dia benar-benar tidak menyangka Fernando memberinya hadiah yang sangat berharga. 100 juta yang dia transfer ke Fernando hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan hadiah seharga 1 triliun. Kemudian, Sambudi angkat bicara. Pak Qodir, apakah Anda yakin ini Californium? Tentu saja, kata Qodir. Sambudi mengangguk. Sambudi memang pernah mendengar tentang Californium, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak dapat mengenalinya. Dia juga tidak menyangka seorang Fernando, seorang bajingan yang miskin, akan memberikan hadiah yang begitu berharga. Tapi Sambudi mengerti betapa berharganya logam ini. Logam ini juga memiliki banyak kegunaan dalam industri militer. Zat semacam ini dapat digunakan sebagai sumber awal neutron dari reaktor nuklir untuk sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika dijual, itu akan memberinya keuntungan besar. Satu potong sebesar ini, beratnya diperkirakan 4 atau 5 gram, tapi dia bisa menghasilkan puluhan triliun, atau bahkan ratusan triliun untukku. Sambudi memandangi logam di dalam kotak kecil itu, kilatan rakus melintas di matanya. Sambudi langsung tersenyum pada Fernando. Pak Fernando benar-benar hebat. Karena Anda memberikan hadiah semahal itu kepada putri saya berterima kasih kepada Pak Fernando. Hadiah ini untuk Cicilia bukan untukmu. Fernando berkata dengan ringan, dia mengetahui isi pikiran Sambudi. Wajah Sambudi menjadi malu, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada semua orang. Semua orang dipersilakan untuk bergabung dalam perjamuan ulang tahun Cicilia, ayo turun dan makan malam di meja. Semua orang sampai di aula lantai bawah. Fernando, tunggu sebentar, Cicilia memanggil Fernando. Fernando pun tetap tinggal di kamar. 1 triliun, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Fahmi menoleh dan melirik Fernando dengan pandangan jijik. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, aku akan membaca nama Fahmi Latif secara terbalik. Kemungkinan besar Cicilia memberimu 1 triliun dan memintamu untuk membeli hadiah ini. Selain itu,
Fernando, kamu sudah menikah dengan Sarah, tetapi kamu masih berhubungan dengan wanita lain di luar. Jika Sarah mengetahui berita ini, aku ingin melihat bagaimana nasibmu nanti. Setelah berbicara, Fahmi mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar ruangan tersebut, baru kemudian dia turun. Di dalam ruangan, Fernando, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Cicilia mendorong kotak kecil di depan Fernando. Ini untukmu, kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Tanya Fernando. Aku tidak bisa. Cicilia menggelengkan kepalanya, hadiah ini terlalu mahal, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Selain itu, hadiah ini ditujukan untuk mereka yang mengejarku. Sekarang tujuan itu sudah tercapai, kamu bisa mengambil kembali hadiahnya. Fernando mengangguk, dia tidak banyak bicara dan langsung menyimpan kalifornium tersebut. Hubungannya dan Cicilia hanyalah rekan kerja, jadi tentu saja dia tidak bisa memberikan hadiah mahal untuk menyenangkannya. 2 jam kemudian, pesta ulang tahun itu berakhir. Cicilia membawa Fernando keluar dari Hotel Royal Garden sebelum kembali ke rumah. Saat ini, Sambudi berdiri di sana dengan tangan terlipat ke belakang dan menunggu waktu yang tepat. Fernando sudah pulang? Tanya Kurniawan. Iya, Cicilia mengangguk. Cicilia, kalifornium itu bernilai 1 triliun, apakah kamu memberinya uang dan menyuruh Fernando membelinya untukmu? Sambudi bertanya. Ayah, meskipun aku adalah putri terkaya, jika ayah memintaku untuk mengeluarkan uang 1 triliun, aku jelas tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana aku bisa memberikan uang sebanyak itu kepada Fernando? Cicilia agak kehabisan kata. Sambudi berpikir, benar juga, dia pikir dirinya sangat bodoh dengan menanyakan pertanyaan ini. Memangnya Sambudi tidak tahu berapa banyak uang yang ada di dalam kartu bank putrinya. Tetapi sulit bagi Sambudi untuk percaya bahwa orang kecil seperti Fernando dapat menghabiskan uang sebanyak itu. Sedangkan kalifornium tidak bisa hanya dibeli dengan uang. Bagaimana dengan kaliforniumnya? Tolong jaga barang berharga itu untukku. Sambudi berbicara lagi. Jika benda itu digunakan dengan baik, dapat meningkatkan kekuatan keluarga Haddad berkali-kali lipat, dari keluarga kecil di kota lautan timur menjadi semacam eksistensi superior dari keluarga bangsawan. Kalifornium itu sudah kukembalikan kepada Fernando, kata Cicilia. Apa? Kamu kembalikan kepada bocah itu? Wajah Sambudi berubah, kobaran api amarah samar-samar terlihat dari matanya. Kalifornium itu, meskipun memang sangat mahal, tapi itu adalah hadiah untukmu dari si bajingan. Karena itu adalah hadiah, mengapa kamu mengembalikannya padanya? Ayah, bisakah ayah hormat sedikit ketika berbicara? Dia adalah Fernando, bukan seorang bajingan. Cicilia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Lagi pula, bagaimana aku bisa menerima hadiah seharga 2 triliun? Selain itu, aku tidak berencana untuk meminta hadiah darinya, aku hanya meminta tolong padanya untuk meninggikan citraku saja. Pesta ulang tahunku jadi aman dan damai ketika Fernando mengeluarkan hadiah itu untukku, tidak ada pelamar yang mengganggu untuk melecehkanku. Tujuanku telah tercapai. Hah, meninggikan citra katamu. Karena hadiah sudah diberikan, bagaimana mungkin ada alasan untuk mengambilnya kembali? Sambudi mendengus. Jika orang lain tahu tentang ini, mau ditaruh mana martabat keluarga Haddad? Kapan Fernando pergi? Baru saja pergi, sekitar 10 menit lalu. Cicilia menjawab, diikuti dengan perubahan wajah Sambudi, pria itu seolah sedang memikirkan sesuatu. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga Haddad. Mata Sambudi menampilkan tekad yang kuat. Karena itu adalah hadiah, bagiku tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Ayah, dengan melakukan ini, bukankah ayah akan terlihat sangat tidak tahu malu? Ekspresi wajah Cicilia benar-benar menjadi masam. Bab 168. Tidak tahu malu. Aku melakukan ini agar keluarga Haddad bisa menjadi keluarga aristokrat. Sambudi berkata dengan dingin, kemudian dia berkata lagi.
Kurniawan, perintahkan seseorang mengambil ponsel Cicilia sehingga dia tidak bisa menghubungi bajingan itu, lalu kurung Cecilia di dalam rumah dan larang dia untuk pergi kemanapun. Satu lagi, bawa anak buahmu untuk mengambil Californium dari Fernando karena benda itu telah diberikan kepada keluarga Haddad, maka telah menjadi milik keluarga Haddad. Mana bisa kita membiarkan dia dengan mudah untuk mengambilnya kembali? Baik Tuan. Kurniawan mengangguk. Jika bajingan itu menyerahkan kembali Californium dengan patuh, maka masalah ini selesai. Tetapi jika dia menolak untuk menyerahkannya, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sarnbudi menambahkan, niat membunuh tersirat di matanya. Tenang saja, Tuan, saya tahu, Kurniawan mengangguk dan segera keluar. Jembatan layang di sekitar kota Lautan Timur. Fernando duduk di bangku depan taksi sambil melihat keluar jendela dengan wajah tenang. Ketika sampai di rumah, Fernando berniat mengembalikan Californium kepada Pak Yasri. Tidak ada gunanya jika Fernando terus menyimpannya. Jika disimpan di rumah, mungkin akan membuat orang lain terus memikirkannya. Saat ini, lalu lintas di kota Lautan Timur masih agak padat, kecepatan kendaraan pun tidak terlalu cepat. Tin. Tiba-tiba terdengar suara klakson. Fernando melirik melalui kaca spion dan melihat 4 mobil Passat hitam melaju dengan kecepatan tinggi. 2 dari mobil tersebut menyalip taksi dalam sekejap. Ciit. Suara ban yang bergesekan dengan aspal terdengar dengan keras. Salah satu dari 2 mobil Passat tersebut memutar badan dan menghadang di depan taksi. Sial, apa-apaan ini? Sopir taksi menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru menginjak rem. Sejak awal si sopir memang tidak menyetir cepat, jadi dia pun tidak menabrak. Apa yang kamu lakukan? Dengan mengemudi seperti ini, apa kamu tidak takut mati? Mengapa mengemudi tidak memakai mata? Sang pengemudi menjulurkan kepalanya dan berteriak pada kedua mobil Passat tersebut dengan sangat marah. Jika dia tidak menginjak rem tepat waktu, mereka akan tabrakan. Tapi tidak lama kemudian, sang pengemudi langsung mengubah ekspresinya dan tutup mulut. Pintu mobil terbuka dan dari setiap mobil turun seorang pria. 2 orang tersebut mengenakan jas, badan mereka tinggi dan memakai kacamata hitam, terdapat aura dingin dan serius memancar dari sekujur tubuh mereka. Fernando melihat melalui kaca spion dan menemukan bahwa pintu belakang kedua Passat juga terbuka. 2 pria yang berpakaian dengan cara yang sama pun turun. Mereka memakai jas, kacamata hitam berbadan tinggi, dan perawakannya seperti pengawal. Setelah itu, Fernando menyipitkan matanya, dia melihat pintu belakang sebelah kiri Passat itu terbuka, dan seorang lelaki tua keluar dari dalam. Orang tua itu memakai topi bundar dan matanya berbinar, dia adalah Pak Kurniawan. Setelah keluar dari mobil, dia langsung berjalan ke arah kursi pengemudi. Pria tersebut melempar kartu ke sang pengemudi dan berkata dengan dingin. Ada 1 miliar di dalam kartu dan kata sandinya adalah 6 angka 0. Ambil uang itu dan pergilah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi sang pengemudi berubah. Dia tahu bahwa dirinya pasti tidak akan bisa melawan orang-orang ini. Tujuan dari pengejaran ini pastilah pemuda yang duduk di bangku depan taksi. Saat ini, sebaiknya si pengemudi jangan terlalu mengurusi urusan orang lain, itu adalah jalan terbaik. Dengan pemikiran seperti itu, dia pun segera mengambil kartu itu lalu keluar dari mobil dan melarikan diri. Di saat yang sama, keempat pria bertubuh besar itu semuanya bergerak maju dan mengelilingi taksi. Kenapa kamu jauh-jauh mengejar dan mencariku? Ada apa? Fernando melirik ringan ke arah Pak Kurniawan yang berada di luar jendela. Ekspresi Fernando tidak berubah, dia menunjukkan rasa tidak peduli. Tuan Fernando terburu-buru, apakah Anda yakin tidak melupakan sesuatu yang penting? Pak Kurniawan tersenyum dengan pandangan dingin di matanya. Lupa apa? Tanya Fernando. Tuan Fernando benar-benar seorang pria hebat yang pelupa. Nah, karena Tuan Fernando memberikan Californium kepada Cicilia, maka benda itu telah menjadi milik keluarga Haddad, kata Pak Kurniawan.
Kenapa ketika Pak Fernando pergi, Pak Fernando juga membawa pergi kaliforniumnya? Apa maksud Anda? Apakah Tuan Fernando ingin merampas barang-barang milik keluarga Haddad? Kalifornium itu untuk Nona Cicilia, bukan untuk keluarga Haddad. Fernando menggelengkan kepalanya. Selain itu, Nona Cicilia tidak menerima hadiahku, tentu saja aku mengambilnya kembali. Hei, nak, jangan berdalih. Ekspresi Pak Kurniawan tiba-tiba menjadi dingin. Kalifornium ini telah menjadi milik keluarga Haddad, jika kamu mengambilnya, maka itu adalah pencurian. Sekarang serahkan Kalifornium itu dan aku akan menganggap kejadian ini tidak pernah ada sebelumnya. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kamu dari keluarga Haddad. Haha, ternyata ada orang yang tidak tahu malu seperti ini ya. Aku, Fernando, baru pertama kali bertemu orang yang seperti ini. Fernando mencibir, dia mengeluarkan kotak kecil itu dan mengguncangnya di depan Pak Kurniawan. Kalifornium itu ada di sini, kemari dan ambillah. Bocah, kamu benar-benar menarik, kamu langsung menawarkan Kalifornium itu dengan patuh, sehingga tidak perlu terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah. Pak Kurniawan memberi isyarat agar salah satu pria besar mengulurkan tangannya demi meraih Kalifornium yang ada di tangan Fernando. Krak, sebelum tangan si pria besar mengambil kotak kecil itu, pergelangan tangannya sudah terjepit. Itu adalah tangan kiri Fernando. Hei, apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin memberikannya? Pria besar itu mengerutkan kening dan menatap Fernando dengan dingin. Tapi pada saat berikutnya, mukanya menjadi pucat dan dia menjerit. Fernando memelintir tangan kanan si pria berbadan besar. Krak, suara pergelangan tangan yang terkilir terdengar dengan sangat jelas. Tulang pergelangan tangan pria berbadan besar itu langsung retak. Rasa nyeri yang menusuk telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Wajah pria berbadan besar tersebut menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Kali ini, Fernando mengangkat kaki kanannya lalu melayangkan tendangan. Buk! Pintu taksi ditendang dan mengenai perut lelaki besar itu. Lelaki besar tersebut jatuh dan terseret sejauh 5 meter. Hantaman dahsyat tersebut membuat pria besar itu jatuh ke tanah, dia tidak bergerak dan langsung pingsan. Hah! Ekspresi wajah Pak Kurniawan berubah. Semua ini jika diceritakan memang sangatlah panjang, tapi kenyataannya kejadian ini berlalu dengan sangat cepat. Sebelum Pak Kurniawan sempat bereaksi, Fernando telah berhasil menghancurkan salah satu anak buahnya. Kalifornium itu ada di sini, kemari dan ambillah. Fernando telah keluar dari mobil, dan kotak kecil itu dia lempar-lemparkan dari tangan satu ke tangan lainnya, terdapat senyum bermain-main di wajah Fernando. Pak Kurniawan telah mengikuti Sambudi selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak gelombang kehidupan, sejak saat Fernando mengambil tindakan barusan, dia bisa menilai bahwa Fernando sangat terampil. Tembak dan bunuh dia. Kurniawan segera berteriak tegas dan berkacak pinggang. 3 orang besar yang tersisa juga bereaksi dan meraih senjata mereka. Tapi Fernando bergerak lebih cepat dari mereka. Fernando melangkahkan kakinya dan muncul di belakang seorang pria berbadan besar. Tepat pada saat itu, tangan pria berbadan besar itu bahkan belum menyentuh pistol di pinggangnya. Buk! Fernando mengambil pisaunya dan memukulkannya ke bagian belakang kepala pria berbadan besar itu. Pria berbadan besar itu memutar matanya dan lalu jatuh ke tanah. Sebelum dia jatuh ke tanah, Fernando sudah muncul di belakang 2 pria berbadan besar lainnya. Tepat pada saat itu, kedua pria besar tersebut sudah mengeluarkan pistol mereka, tetapi mereka tidak melihat di mana Fernando. Cepat sekali. Kemana perginya bocah ini? Ekspresi wajah keduanya berubah drastis, mata mereka waspada, kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka langsung merasa bahwa mereka ditutupi oleh bayangan dari belakang mereka. Di belakangmu. Pak Kurniawan melihat Fernando dan segera berteriak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Keduanya bereaksi, berbalik, siap menembak. Buk! Buk! 2 suara pukulan terdengar dan begitu mereka bergerak,
mereka langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Suara mendesing. Fernando muncul di depan Pak Kurniawan, tersenyum, kemudian menatapnya. Hanya saja tatapan ini luar biasa dingin tanpa emosi sedikit pun, sehingga membuat seluruh tubuh Pak Kurniawan gemetar. Bocah, mengapa kemampuanmu begitu menakutkan? Wajah Pak Kurniawan berubah drastis, dia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Fernando. Bersambung ke bab 169. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.